Halo, selamat siang. Jumpa lagi di podcast Ikatan Guru Indonesia. Nama saya Jentina, saya humas dari Ikatan Guru Indonesia wilayah Provinsi Bali. Tentu saja hari ini kita akan membahas tema yang seru dan kami berharap ini jadi inspirasi untuk semua orang. Nah, bersama dengan saya pada saat ini, kalau yang IGIRS mungkin sudah kenal ya Pak, kita juga ditonton oleh teman-teman yang mungkin belum kenal dengan IGI. Jadi mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Baik, terima kasih Bu Jentina. Ya. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Ridwan. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kita ngobrol-ngobrol santai di ruang publik ini. Mudah-mudahan obrolan kami berdua ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Iya. Gimana bukan? Iya, seru ya Pak ya. Kebetulan, nggak kebetulan sih Pak, emang udah diundang ya. Kami berdua lagi ada di Kota Malang. Tepatnya saat ini ada kegiatan Pak yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia. Judul kegiatannya adalah analisis kegiatan POP. Nah, ternyata ini ada sesuatu yang menarik loh Pak. Mungkin teman-teman luput ya bahwa bulan ini adalah bulan kesehatan mental secara internasional. Nah, pernah nggak Pak dapat cerita? Kalau aku sih dapat ya, ada beberapa case ya di Indonesia. Guru-guru sekarang itu banyak yang stres Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang stres ya, ini kita mau bicara, mungkin kita bisa memberikan sedikit apa ya Pak ya, pengalaman ya kan, terutama apa yang sudah dialami oleh kita berdua nih Pak. Menurut Bapak nih, sebelum kita masuk ya ke yang lain-lain, stres itu apa sih Pak? Stres, saya kira saya bukan psikolog yang sangat memahami tentang stres, tapi secara umumlah kita pahami, bukan secara akademisi bahwa semua orang sebetulnya mengalami stres itu. Mungkin hanya tingkatannya saja yang berbeda-beda. Betul. Nah, kenapa stres-stres itu lahir? Karena stres-stres itu adalah menyikapi suatu keadaan, suatu kondisi di mana si penyikap ini memiliki keterbatasan dalam menyikapi itu, sehingga terasa ada tekanan mental, terasa ada kekecewaan, ada kemarahan, yang hal itu juga tidak bisa terekspresikan secara baik dan benar, sehingga itu menjadi tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan ini tentu nanti akan mempengaruhi kepada perilaku, baik verbal maupun non-verbal. Menarik. Sangat, dimana pada orang yang mengalami ketertekanan itu akan mudah berekspresi yang tidak semestinya dia ekspresikan. Contohnya kemarahan, kekecewaan. Yang paling rendahnya adalah controlling, kemudian kontrol emosi ya Pak ya. mengontrol orang-orang yang ada di sekitarnya, rasa takut, gitu, keinginan untuk diakui. Gitu. Kenapa hal ini terjadi, itu adalah sebuah pertanyaan sebetulnya yang perlu kita jawab bareng-bareng. Jadi garis bawahnya, stres itu adalah perilaku yang timbul di dalam diri seseorang karena pemikiran nih tadi kan yang numpuk nih Pak ya. Nah, aku punya data ya Pak. Nah, kalau kita kembali lagi dari ini, datanya saya dapat di Indonesia nih Pak, prevalensi orang dengan gangguan jiwa itu adalah 1 dari 4 penduduk seluruh Indonesia. Artinya 20% populasi di Indonesia itu memiliki potensi masalah gangguan jiwa. Kita nggak mau dong Pak, guru-guru kita mengalami ini. Kenapa kita penting berbicara tentang kesehatan mental? Karena kembali lagi Pak, guru juga manusia, kan benar ya Pak? So ini yang mungkin menarik. Karena beberapa waktu yang lalu Pak, itu ada kejadian, salah satu temen nih Pak, di salah satu daerah lah, kalau saya sebut kotanya ya, teman saya itu sampai stop mengajar. Dia bilang, aku punya brain fog. Ya, nah saya belajar kan Pak tentang kesehatan mental. Jadi brain fog itu bisa timbul, salah satunya adalah ketika kita terkena COVID, jangka panjangnya COVID, kita bisa mengalami brain fog itu. Nah, kita kan nggak mau nih guru-guru kita juga mengalami itu. Coba deh Pak, bisa kasih input nggak? Mengatasi ketika kita mengalami hal-hal yang tadi tuh nyesek gitu ya. Kita mesti gimana sih Pak? Iya, saya bahas dulu mungkin tadi ada
1 di antara 4 orang itu mengalami gangguan jiwa, betul. gangguan mental. Saya kira supaya tidak terlalu besar pemahaman tentang gangguan jiwa ini, bukan berarti gila dan seterusnya, nggak sampai seperti itu. Depresi ya. Depresi artinya bahwa secara mental kondisi masyarakat kita, mungkin juga saya, mungkin juga saya nyebutnya kakak atau itu ya. Miss ya. Seperti Miss Jen ini. Ada gangguan-gangguan mental. Dari mana gangguan mental itu berasal? Pertama, gangguan mental itu adalah lahir dari keluarga. Oh, keluarga? Iya. Oke. Ini adalah pola pendidikan. Pola pendidikan, pola komunikasi di dalam keluarga yang itu tertanam di dalam diri setiap individu. Contoh kasus begini. Anak masa kecil itu, dia belum mengenal kecewa, dia belum mengenal rasa takut. Setuju. Oke. Tetapi pola komunikasi di rumah, contoh, ketika anak bergerak dari tempat tidur misalkan nih, dia guling ke pinggir, anaknya tenang-tenang aja. Tetapi ibunya yang bertanya, anakku. Anak yang tadi tenang, dia sudah kaget. Iya, betul. Di sini sudah ada istilahnya gangguan mental, di mana anak yang tenang berubah menjadi anak yang kaget. Ketika anak jatuh, anaknya biasa aja. Ibunya atau orang tuanya atau kakaknya yang lihat, ya Allah, anakku itu. Akhirnya anak nangis karena rasa kagetnya itu. Iya. Nah, kemudian ketika dia besar, gitu, dia punya keinginan lebih banyak dilarangnya daripada kamu jangan begitu, kamu begini, nanti itu bahaya. Sudah punya luka batin lagi di dalamnya. Nah, jadi hal ini muncul dari pola komunikasi yang tidak selaras di dalam keluarga. Belum lagi nanti datang ke sekolah, di mana anak lebih banyak dikontrol. Kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh begini, dan seterusnya. Bahkan sampai lari pada hukuman-hukuman dari pelanggaran-pelanggaran. Sementara sebetulnya mungkin anak, kenapa dia melanggar? Anak belum mengerti peristiwa itu. Ada alasan-alasan tertentu. Nah, sekarang bagaimana kita memperbaiki pola komunikasi terhadap anak di rumah, terhadap anak didik kita, ya terhadap teman-teman kita dengan siapapun. Artinya pola didik yang seperti apa? Komunikasi yang positif. Tidak memberikan ketakutan, tidak memberikan kecemasan, tidak menunculkan perasaan-perasaan negatif. Oke. Kalau kita lihat pola komunikasi kita ini masih belum ke arah situ. Contoh, kakak mau pergi dari Bali ke sini. Yang disampaikan orang tua, keluarga atau teman apa? Hati-hati ya. Kata hati-hati sudah memunculkan bayangan-bayangan yang negatif. Kenapa tidak didoakan? Kakak, saya doakan ya selamat sampai tujuan dan lancar selama di perjalanan. Selamat berbahagia, Kak. Enak didengarnya. Oke. Paling tidak ketika kakak pergi, nanti jangan lupa ya oleh-olehnya. Udah memberikan beban lagi. Padahal yang pergi belum tentu punya. Oke. Nah, jadi di dalam komunikasi inilah semua permasalahan itu muncul, termasuk permasalahan mental. Karena pendidikan mementingkan komunikasi. Tujuan komunikasinya baik, tetapi ketika disampaikan tidak baik, efeknya menjadi tidak baik. Makanya antara tujuan dan pola komunikasi itu harus selaras seperti tadi. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya komunikasi yang efektif dan positif. Yang positif, ya. Karena saya tuh sering dengar nih Pak, misalnya nih ya, anak mau berangkat sekolah. Jadi kan sering nih orang tua begini, nanti ya ingat di sekolah jangan nakal, jangan cubit teman, nurut sama bu guru, panjang gitu kan. Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika pulang sekolah, si mamah nanya, tadi gimana dek di sekolah? Wah, dapat laporan dari gurunya, Bu, hari ini anaknya nyubit, hari ini anaknya bla 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 bla. Nah, kalau misalnya kita kembalikan lagi Pak ya, ke tadi, kepada pemikiran yang positif dan sebagainya. Nasihat terbaik nih sekarang untuk guru dan orang tua ketika kita memberikan pesan untuk anak tuh sebaiknya seperti apa Pak? Iya, kalimatnya bisa positif, tujuannya bisa positif, tetapi apakah perasaan ketika menyampaikan itu positif?
Menarik. Seperti tadi, jangan nakal ya nak. Gitu kan. Apakah anak mendengarkan sebuah tuntunan, sebuah nasihat atau sebuah ancaman? Ini akan tersimpan di pikiran bawah sadar anak. Apakah ketika kita menyampaikan seperti itu dengan nada atau dengan perasaan yang mengancam, kamu jangan nakal ya di sekolah, kamu harus berbaik hati, jangan godain, yang ditangkap adalah kemarahan kan? Walaupun kalimatnya baik, tujuannya baik, anak merasa terancam sehingga muncul perasaan-perasaan negatif itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengatakan kamu jangan nakal ya, yang ditekankan kan adalah nakalnya. Jadi yang tersimpan di pikiran bawah sadar anak adalah kata nakal. Maka setiap orang dia akan berperilaku sesuai dengan yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Karena yang tersimpannya adalah jangan nakal, maka dia berpersepsi bahwa saya ada anak yang nakal. Maka dia akan berperilaku nakal. Gitu. Nah, jadi pemilihan kata, kemudian nada suara yang disampaikan, tekanan-tekanan yang disampaikan, dan perasaan itu memiliki keselarasan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi disampaikan, tujuan yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik hasilnya negatif. Hal positif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Maka dua-duanya harus positif. Positif kali positif pasti hasilnya positif. Gitu. Soalnya ada tuh Pak teori, kita bicara tentang teori keseimbangan ya otak, bahwa otak manusia itu tidak bisa merespon kata negatif. Jadi ketika kita bilang jangan nakal, sebetulnya yang keluar adalah nakalnya. Nah, ini kan sama ya Pak ya. Kita bicara tentang orang dewasa, terutama guru-guru. Ketika kita bekerja, soalnya sering kejadian Pak, ada tekanan nih dari atasan, selesaikan ini tuh bla bla bla. Gitu. Nah, gimana nih Pak cara kita sebagai seorang guru yang sudah paham nih ya tentang kesehatan, menghadapi ketika kita, cara kita menghadapi situasi-situasi seperti itu Pak? Apa yang harus dilakukan? Bagi kita yang sudah dalam tanda petik kita berpikir dewasa. Betul. Kalau kata orang Bali, dewasa itu dari dua kata. Dewa artinya kekuatan yang mirip dengan Tuhan. Sa itu adalah cahaya. Jadi orang-orang yang telah menemukan cahaya. Nah, bagi orang yang dewasa, tentu setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap keadaan hanyalah sebuah fakta-fakta. Maknanya akan ada di dalam persepsi kita. Seorang atasan dia mengatakan seperti itu, persepsi kita apa? Apakah kita memaknai ini adalah sebagai sebuah tuntutan? Apakah ini memaknainya adalah sebagai sebuah perintah yang tidak bisa ditolak? Apakah ini memaknainya sebagai sebuah tanggung jawab? Apakah kita memaknainya sebagai sebuah penyadaran bahwa kita memiliki tanggung jawab yang harus kita selesaikan ini. Maka itu yang akan tersimpan di dalam hati kita dan akan mewujud melalui perilaku. Ketika kita menerima itu sebagai sebuah tuntutan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tidak saya lakukan, mungkin karena bisa dilakukan juga tetapi tidak maksimal. Tetapi ketika kita memaknainya sebagai sebuah panduan terhadap pekerjaan kita, dan kita menyadarinya bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab, artinya perasaan kita menerimanya positif, pasti kita akan mengerjakannya dengan senang hati, gitu, sehingga hasilnya maksimal. Nah, persepsi-persepsi ini yang harus kita benarkan di dalam diri kita. Makanya di sini diperlukan otokritik. Apakah persepsi saya benar? Apa yang menyebabkan saya jadi galau seperti ini? Kenapa saya merasa tertekan? Kenapa saya merasa begini? Nah, cara kita memandang diri kita itu yang akan selalu menggerakkan dan membentuk karakter kita. Ketika kita memandang diri kita, saya ini adalah orang yang loyal terhadap atasan. Apakah apapun yang atasan katakan, karena saya persepsi saya adalah seorang yang loyal, nothing buat saya, nggak ada apa-apa, oke-oke aja. Tetapi ketika saya menilai
ini bukan tanggung jawab saya. Maka saya mulai persepsi-persepsi negatif kan gitu. Betul. Nah, jadi bagaimana kita memahami tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saya, tanggung jawab kita, tugas, fungsi dan wewenang mereka. Mohon maaf, banyak orang yang merasa tersinggung ketika diarahkan atau dilarang oleh seorang security karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Padahal seorang security dia sedang melaksanakan tugasnya dengan baik. SOP. Contohnya kita masuk ke gedung, kemudian tiba-tiba kalau kita pakai mobil, kaca mobilnya minta dibuka, kuncinya, padahal kita nggak bawa apa-apa. Terus kita merasa bahwa kita nggak bawa apa-apa, kita bertujuan baik. Kemudian orang ini nggak tahu apa, gua nih nggak mungkin lah, gua cinta negara gini. Padahal sang security itu sedang menjalankan tugasnya. Harusnya kita bahagia memiliki teman-teman, memiliki orang-orang di sekitar kita yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan seperti itu. Nah, persepsi itulah yang akan membentuk perilaku kita, baik verbal maupun non-verbal, yang akan menjadikan kita apakah kita menjadi orang yang sakit secara mental atau orang yang sehat secara mental. Ya kan? Betul. Saya pernah dengar 75% penyakit itu tidak berasal dari luar, berasal dari pola pikir dan perasaan kita. Yang 25% atau 20%-nya itu baru dari pola hidup kita, pola makan dan seterusnya gitu. Karena stres. Gitu. So, pembicaraan kita, diskusi kita meskipun ringan ya Pak, termasuk nih di dalam bulan kesehatan mental terutama bagi guru, orang tua dan anak. Ya. Nomor 1 tadi ini yang saya tangkap nih ya, kita coba mulai belajar seimbang dalam hidup. Ya kan? Mulai berpikir dan berkata yang positif. Yang ketiga, persepsi. Ya kan? Yang keempat, perasaan. Dari persepsi akan melahirkan perasaan. Pikiran yang negatif akan melahirkan perasaan yang negatif. Perasaan yang negatif akan melahirkan perilaku yang negatif. Perilaku yang negatif kalau diulang-ulang berubah menjadi karakter berbuah menjadi nasib. Makanya para psikolog itu mengatakan you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Yang itu yang akan berubah menjadi nasib. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan lagi, nasib itu kita yang tentukan ya. Kita yang menentukan, kita yang membuat. Sadar tidak sadar. Sadar tidak sadar. Nah, tapi gimana tuh Pak kalau misalnya, kita kan juga masih manusia. Terus kita lagi mengalami masa, kalau bahasa sekarang itu mental breakdown. Aduh, udah, gue tahu nih gue stres gitu, tapi nggak tahu nih cara ngelepasin stresnya gimana. Ada ide nggak Pak? Ya, tekanan itu terjadi karena adanya penolakan. Ibarat sebuah benda, di sini tekanan, maka ini akan menolak. Kalau bendanya ini lembek seperti per, maka pernya akan naik ke atas. Kalau ininya kuat. Tetapi kalau dia tidak menolak, ya dia biasa aja. Seperti angin menghantam dinding. Dinding stay kuat, maka dia menolak angin itu. Sehingga dinding terdorong. Tapi kalau dindingnya meliuk aja, membuka, angin lolos ke sana, dindingnya selesai, nggak apa-apa. Nah, itulah mungkin di dalam setiap ajaran agama atau ajaran moral, kita diajarkan untuk menerima apa adanya, apa yang terjadi pada diri kita. Setiap ajaran agama dan moral mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang jelek yang datang kepada manusia. Karena Tuhan Sang Maha Pengasih tidak mungkin memberikan kejelekan, tidak mungkin menjadikan penderitaan. Yang menjadikan itu jelek, yang menjadikan itu penderitaan adalah persepsi kita. Mohon maaf kalau di dalam Islam itu di setiap peristiwa pasti ada hikmah di situnya. Nah, hanya orang yang menemukan hikmah itulah yang akan menjadikan selalu hidupnya bahagia dan bersyukur. Ketika Anda mendapatkan tuntutan pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya, kalau biasanya Anda menolak, coba sekarang Anda berpikir, ini manfaatnya buat saya apa ya? Oh iya, kalau saya ditambah beban, ibaratnya saya mengangkat 5 kilo, saya ditambah 6 kilo, berarti saya akan menjadi lebih kuat. I'm fighting. Akhirnya Anda optimis menghadapi apapun, gitu. Karena sesuatu itu yang
tidak mungkin datang kepada Anda kalau Anda tidak mampu. Iya, betul. Oke, jadi harusnya Anda bahagia ketika mendapatkan dalam tanda kutip masalah gitu ya. Karena disitulah Anda sedang ditempa, sedang diasah untuk dinaikkan kualitasnya, itu untuk dinaikkan kompetensinya gitu. Iya. Ya kan? Karena tidak ada kemajuan kalau tidak ada masalah. Kita melangkahkan kaki itu adalah masalah. Ada kemungkinan ketika kaki kita yang terangkat satu ini, yang ini jatuh. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan untuk alat keseimbangan itu. Ya kan? Jadi ya sudah, melangkah saja. Ya kan? Kan tidak menuntut sesuatu yang harus bagaimana. Yang dituntut adalah berbuat, dan berbuat. Kualitas hasil, ada yang kekuasaan di luar kita yang menentukan hasil itu. Oke. Gitu. Itu secara teoritisnya. Kalau secara teknis nih Pak, teknis. Apa nih misalnya kegiatan atau aktivitas nih yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres? Nah, coba ada ide nggak? Kalau Anda aku duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman, oke. Seperti orang semedi, Anda rasakan keluar masuknya udara melalui rongga pernafasan. Anda pejamkan mata, Anda nikmati semuanya itu. Kemudian ketika Anda ingat peristiwa-peristiwa itu, terima saja, rasakan saja. Nanti diri Anda, hati Anda akan berkata, saya akan simpan terus perasaan negatif itu, atau akan saya lepaskan. Ketika Anda menginginkan, saya lepaskan. Sekarang lepas saja. Jadi receive, release. Receive and release. Ketika kita melawannya, maka bukannya kelonggaran yang kita dapatkan, tetapi justru tekanan yang lebih tinggi. Gitu. That's good. Kalau di Bali kita menyebutnya meditasi. Semua ibadah adalah meditasi. Betul sebetulnya. Kan bentuknya aja yang berbeda. Sholat juga olah nafas. Menyerahkan diri terhadap kekuasaan Adikodrati yang kita sebut dengan itu Allah, Bapa, Tuhan, Sang Hyang Widi, atau siapapun itu kan. Kita menyebutkan dan menyerahkan semuanya persoalan itu kepada Dia. Terus kita menikmatinya bahwa itu adalah sebagai karunia. Bagaimana mungkin Anda maju kalau Anda tidak dihadapkan dengan masalah? Yang kita minta, ya sudah, ke apa-apa masalah itu datang, Engkau yang Maha Tahu, tetapi berikanlah aku petunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini datang dari Engkau dan tentu akan kembali ke Engkau. Gitu. Aku kembalikan ke Engkau karena Engkau yang Maha Tahu. Udah, rilis, nggak ada masalah sebetulnya. Betul. Masalah adalah penolakan dari pikiran kita. Masalah adalah penolakan dari pikiran kita. Masalah. Perlu juga sesekali kita time out ya Pak ya dari kesibukan. Ini contoh nih Pak, mana ini? Iya, belakang kita ini ya. Daunnya hijau. Dari tadi tuh aku dengerin, bambunya didengerin, tenangkan diri seperti tadi Pak, meditasi di alam. Itu juga membantu ya Pak ya? Sangat, melihat hal-hal yang indah. Mendengarkan hal-hal yang indah, merasakan hal-hal yang indah, sepoi-sepoi angin, gemerisik air, melihat hal-hal, keindahan itu persepsinya pasti berbeda ya, keindahannya gitu. Nah, tetapi bagaimana kita memunculkan keindahan itu? Karena apa yang masuk ke dalam diri kita itu akan keluar. Mewujud menjadi hal yang lain. Nah, ketika yang masuk itu adalah keindahan-keindahan, yang keluar juga pasti ada yang indah. Kita mendengarkan musik, tapi musik yang seperti apa? Musik-musik yang tidak melukai batin. Seperti musik-musik melo yang bercerita tentang sakit hati karena diputus pacar, karena diselingkuhi, karena ditikung. Nah, di dalam hal ini sepertinya sangat tipis sekali perbedaannya. Saya sampaikan kepada anak-anak, boleh kita mendengarkan itu. Ketika kita mendengarkan musik yang tentang hal-hal yang negatif gitu, kita
dan itu sesuai dengan pengalaman batin kita, kemudian kita larut ke dalamnya, kita bukan sedang healing. Iya. Justru kita sedang mempertajam luka batin. Betul. Itu, sedang menggali sumur kesakitan yang paling dalam. Nah, bagaimana caranya? Fokuskan pada keindahan. Apa keindahan aransemen musiknya? Apakah pada keindahan kata-katanya? Atau gitu. sesuatu Ini yang visual, melukis, iya, artinya ya. fokuslah pada keindahan-keindahan. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Karena itu berpengaruh kan tadi Bapak bilang. Artinya selektif kita, bukan hati-hati lagi. Selektif ya. Benar, selektif terhadap memilih hal-hal apa yang harus kita makan, apa yang harus kita lihat, kemana pikiran kita difokuskan ke sana. Ya, ya. Nah, fokus kita kemana? Karena segala sesuatu yang difokuskan itu pasti semakin membesar. Seperti sebuah lensa kamera yang Kak Ayim punya itu. Ini kan banyak sekali pemandangan, tetapi dia hanya fokus ke sini. Makanya ini yang terlihatan. Oke, saya punya teman. Kalau saya fokusnya pada kejelekan-kejelekan dia, hanya kejelekan itu yang terlihat. Apapun yang dia lakukan salah. Betul. Tapi kalau saya fokus pada kebaikan-kebaikannya, nah, itu pasti semakin menginspirasi saya, semakin menyenangkan saya, komunikasinya menjadi semakin baik, sehingga terjadi keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Nah, itulah di dalam kurikulum ini anak diajarkan kolaborasi. Iya, betul. Karena kompetisi hanya melahirkan egosentris. Bagaimana mengalahkan orang lain, bagaimana menjadikan diri pemenang. Sehingga yang muncul adalah perasaan-perasaan yang justru tidak membangun kecerdasan. Betul, betul. Justru lebih memunculkan ego. Gitu kan. Begitu Kakak. Pentingnya pendidikan lebih ke edukasi Pak ya, agar kita bisa lolos ya dari tadi kejadian-kejadian yang menimbulkan kesehatan mental kita terganggu. Itu sebabnya hari ini kita mengedukasi. Ya, Pak. Semoga apa yang tadi kita sampaikan itu bisa menjadikan wawasan gitu ya. Sehingga setiap yang mendengarkan kita siang ini bisa mendapatkan. Ya, artinya, terakhir ya Pak. Akhirnya apa nih? Akhirnya apa? Ubahlah cara pandang Anda terhadap diri Anda. Kalau Anda merasa sekarang adalah orang yang malas, maka coba pandang. Katakan, saya adalah orang yang rajin, datang tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan tepat waktu. Sambil bayangkan itu. Katakan itu berulang-ulang setiap Anda menjelang tidur, atau ketika Anda bangun pagi, atau dimanapun Anda berada ketika Anda memiliki kesempatan untuk itu. Kalau Anda merasakan Anda kurang bahagia, merasa saya ini tidak bahagia, katakanlah, saya adalah orang yang bahagia. Dan Anda terus berperilaku bahagia. Ada sebuah syair yang mengatakan, jika Anda tidak bahagia, berpura-puralah Anda bahagia, sampai Anda lupa bahwa Anda berpura-pura. Kalau Anda tidak baik, berpura-puralah Anda baik. Gitu kan? Sehingga Anda lupa bahwa itu pura-pura, Anda berbuat baik terus. Akhirnya, gitu kan? Nah, karena itulah orang yang selalu mengeluh sulit menemukan kebahagiaan. Karena yang disampaikan adalah keluhan. Bahkan orang yang menderita, dia akan semakin menderita. Contoh, kalau kita mau minjam duit, kalau orang mau minjam duit, orang suka pura-pura susah nggak? Aduh dong, tolong dong, gue nggak ada lagi nih, besok anak gue begini, gue cuma butuh 1 juta aja. Berpura-pura menderita bisa, kenapa tidak bisa berpura-pura bahagia, berpura-pura baik, berpura-pura care gitu kan? Sehingga itu kepura-puraan itu menjadi hilang dan berubah menjadi kebiasaan kita melakukan hal yang setulusnya. Kenapa? Karena dari situ kita memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa orang tidak mau melakukan sesuatu? Karena mungkin dia tidak menemukan makna apa yang terada di dalam. Ketika Anda menemukan makna yang baik, makna yang positif untuk diri Anda, maka Anda pasti akan ketagihan melakukan hal itu. Seperti habis podcast ini, Anda merasakan ini nyaman, ini enak, ini senang, pasti Anda minta berulang-ulang ke Pak Ayim untuk minta podcast lagi. Begitu Pak Ayim ya? Seru ya? Seru jadinya. Soalnya kalau nggak seru tuh
Saya percaya podcast ini bakal diulang lagi sama Pak Iwan. Tapi Pak, ini mungkin terakhir ya. Tadi saya mencoba untuk membuat satu kesimpulan bahwa untuk menjaga kesehatan mental kita, ubah cara pandang kita ya. Terhadap mungkin diri kita. satu lagi tuh, ada satu kalimat di dalam ajaran saya, cukupkanlah dirimu dengan kesusahan hari ini karena besok punya kesusahannya sendiri. Jadi kalau lagi stres, ya udah cukupin aja hari ini, besok punya stresnya sendiri lagi. Nah itu cuma jokes, tapi buat saya itu menarik banget sih. Karena begini Pak, ini mungkin poinnya ya dari kenapa kita mengangkat tentang kesehatan mental. Kami berharap sekali, terutama dari praktisi yang bergerak ya, bahwa tingkat bunuh diri di anak-anak, di orang dewasa akan semakin turun. Dan akan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia, guru-guru Indonesia yang sehat mental, sehingga pendidikan kita jadi lebih berkualitas. Itu sih dari saya. Kalau dari Bapak, pesannya apa nih Pak? Ya, pesannya tadi saya sudah sampaikan. Ubah pola pandang kita terhadap diri kita yang pertama secara positif. Ubah juga pola pandang kita terhadap anak-anak didik kita. Maknailah, hargailah perbuatan-perbuatan yang baik, fokus pada kebaikan-kebaikan mereka, kepada kebaikan-kebaikan orang lain, sehingga nanti ketika kita fokuskan, dia akan berubah dengan sendirinya. Karena kita hidup ini seperti magnet. Kalau Anda menjadi orang baik, pasti Anda ketemu dengan orang-orang baik. Ketika Anda bertemu dengan orang yang tidak baik, itu Tuhan sedang mengingatkan bahwa di dalam kebaikan kita pun ada potensi tidak baik. Oke. Seperti dilambangkan dengan yin and yang gitu. Di tengah hitam pasti ada putih. Sejelek apapun orang pasti ada baiknya, dan sebaik apapun orang pasti ada kekurangannya. Oke. Seperti warna hitam dan putih di kain Bali. Ketika engkau berada di putih, bersiagalah. Mungkin di sekitarmu adalah warna-warna hitam. Ketika engkau berada di titik hitam, maka engkau berbahagialah karena di sekitarmu ada orang-orang yang berwarna putih. Saya kira itu hanya lihat, ubah pola pandang kita baik ke dalam diri ke orang lain, ke arah yang positif. Dan biasakan mengatakan hal-hal yang positif terhadap diri kita, biasakan mengapresiasi hal-hal yang positif dari orang-orang di sekitar kita, termasuk murid kita, sehingga itu menjadi penguatan buat mereka. Bukan justifikasi, bukan kemarahan, bukan pengendalian yang tidak terkontrol gitu, tetapi bagaimana kita membuka ruang berpikir mereka, membuka wawasan mereka, menumbuhkan semangat hidup, semangat mengeksplor dirinya, dan memberikan kesadaran bahwa kita sedang menyiapkan mereka untuk dapat menghadapi apapun yang terjadi. Basicnya tidak ada lain kecuali dengan kecerdasan pikiran dan kedalaman jiwa. Penting sekali. Kita mesti kasih aplaus nih sama Pak Iwan. Terima kasih. Kita ini bincang-bincangnya mungkin santai ya, tetapi kita bisa menangkap ada banyak makna di balik diskusi ringan kita. Sepertinya cukup ya Pak Iwan ya. Kalau lama-lama nanti kita bikin seri kali ya ke depan. Kita bikin seri, ini saya juga nih harus. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Demikian untuk podcast bersama dengan Ikatan Guru Indonesia hari ini. Saya Jentina dan saya Iwan Ridwan. Terima kasih Anda sudah menonton semua ini. Kalau ini di-upload di YouTube, jangan lupa subscribe ya untuk Kang. Jangan lupa subscribe dan follow ya gitu ya. Oke. Sampai ketemu di sesi yang lain ya Kakak ya. Sharing and growing together. Thank you. Bye-bye.